Selamat berjumpa lagi dengan Sanggar Cerita. Nah, inilah sebuah cerita menarik untuk kalian. Judulnya adalah Asal Usul Majapahit. Alkisah seorang raja, Sang Prabu Mundangwangilah namanya, memutus patih membunuh anaknya. Sang patih pun jadi gelisah hatinya. Sang patih tak tega hatinya melaksanakan perintah sang raja. Kasihan melihat anak tak berdosa. Akhirnya perintah raja ditolaknya. Bayi mungil putera raja diletakkannya di dalam goa. Gemuruh ombak menelan tangisnya, tangis bayi mungil yang tiada berdosa. Namun Tuhan yang Maha Pemurah mendengar pilu tangisnya. Diutuslah nelayan menjumpainya untuk mengambil dan memeliharanya, menjadikan pangeran gagah perkasa. Beberapa abad yang lalu, seorang raja yang lalim memerintah Jawa Tengah. Ia bernama Prabu Mundangwangi. Pada suatu hari, raja itu mengunjungi seorang pertapa untuk meramal nasibnya. Pertapa itu memang terkenal di negerinya karena ramalannya banyak yang tepat. Katakan, apa yang akan terjadi pada diriku, Pertapa? Ampun, Baginda Raja, ampun. Ya, katakanlah dengan terus terang. Hamba mohon Baginda tidak kecewa. Karena apa yang hamba lihat ialah sesuatu yang mungkin tidak Baginda inginkan. Hah? Apa itu? Iya. Kelak kemudian hari, Baginda akan mempunyai 3 orang putra laki-laki. Tetapi Baginda akan dibunuh oleh putra Baginda yang sulung. Kurang ajar. Apa katamu, Pertapa? Aku akan dibunuh. Kelak, aku akan punya 3 orang anak laki-laki. Dan aku akan dibunuh oleh anakku yang sulung, begitu? Benar, Baginda. Ramalan apa itu? Kau berani mempermainkan aku, seorang raja? Ampun, Baginda. Bukan itu maksud hamba. Pertapa, kuperintahkan kepadamu untuk segera meninggalkan negeri ini. Baik, Paduka. Cepat! Baik. Kemudian, pertapa itu pergi ke tengah hutan. Ia telah diusir oleh raja dari desa tempat tinggalnya. Beberapa bulan kemudian berlalu. Ketika permasyuri benar-benar melahirkan seorang putera, seluruh penghuni istana bergembira. Lebih-lebih permasyuri sendiri yang telah lama merindukan kehadiran seorang putera. Tetapi lain halnya yang dirasakan Paduka Raja. Ia cemas dan takut. Maka tanpa ragu-ragu ia merencanakan niat jahatnya. Dayang. Hamba yang mulia. Malam ini, permaisuriku sedang tidur nyenyak. Demikian pun putraku yang masih bayi. Iya, ada apa yang mulia memanggil hamba malam-malam begini? Ambillah putraku, dan serahkan kepadaku sekarang juga. Yang mulia? Cepat, jangan berkata kepada siapa-siapa. Kau harus mengendap-endap. Jangan sampai bayi itu menangis ataupun permaisuriku terbangun. Mengerti kamu? Baik, Yang Mulia. Laksanakan. Baik, Yang Mulia.
Karena takut, Dayang itu terpaksa melaksanakan perintah raja. Ketika permaisuri sedang tidur nyenyak, ia mengangkat dan menggendong bayi itu dan menyerahkan kepada raja. Lalu, raja menyerahkan bayi itu kepada seorang patih yang dipercaya untuk membunuh putranya. Ayo, gendonglah anak ini. Bawalah ke pantai. Untuk diapakan, Paduka? Bunuhlah dia. Oh, buanglah ke laut atau terserah mau diapakan. Pokoknya anak ini harus mati. Paduka, mengapa Paduka begitu tega terhadap darah daging Paduka sendiri? Kau tidak tahu apa yang akan terjadi, bukan? Mengapa, Paduka? Kasihan dia. Lihatlah, wajahnya manis. Dia begitu lemah, butuh kasih sayang, Paduka. Kelak dia akan... Cukup! Dia akan membahayakan hidupku. Membahayakan? Dia akan menjadi pemuda yang tampan. Menjadi putra mahkota yang... Kurang ajar! Itu dia. Kau berani menolak perintahku? Ampun, Paduka. Ingat, sekarang juga aku bisa memanggil Alkuju untuk menyeretmu ke penjara atau memenggal kepalamu. Oh, baik. Baik, hamba laksanakan perintah Paduka. Di tengah malam yang dingin, patih itu menggendong bayi yang tak berdosa itu dengan perasaan tidak menentu. Ia berjalan menuju ke pantai. Perjalanan itu sangat jauh dan melelahkan. Ketika ia sampai di pantai, ia melihat ombak yang besar dan menakutkan menghempas karang. Ia lalu mendekap bayi mungil itu di dalam dadanya. Tuh, sayang. Dingin ya? Dingin. Oh, kasihan. Oh, Nyai Blorong, penguasa lautan. Dengarkanlah permohonanku. Tunjukkanlah padaku apa yang harus kulakukan terhadap anak kecil yang tak berdosa ini. Paduka Raja telah memerintahkan aku supaya aku membunuh anak ini. Aku tidak sanggup, tidak tega. Kasihan anak malang ini. Oh, Juli sayang, Juli. Jangan menangis, sayang. Tolonglah, tunjukkanlah padaku apa yang harus kulakukan. Kalau begitu, kau tidak sekejam rajamu. Bagus, bagus. Oh, Nyai Blorong. Sekarang letakkanlah anak kecil itu di dalam gua manapun yang bisa kau temukan di sepanjang pantai ini. Oh ya? Kemudian, kembalilah menghadap rajamu dan katakanlah kepadanya bahwa kau telah melaksanakan perintahnya. Ia akan senang dan tidak akan bertanya apa-apa lagi kepadamu. Terima kasih, Nyai Blorong. Jangan takut. Putra raja itu akan selalu kulindungi dari segala mara bahaya. Nah, pulanglah. Kemudian, patih itu segera mencari sebuah gua untuk mengamankan bayi putra raja itu. Setelah menemukan, ia lalu meletakkan bayi itu di dalamnya. Dengan perasaan was-was, ia kembali menghadap raja. Kau sudah kembali, patihku. Paduka Raja, hamba telah melaksanakan perintah Paduka dengan sebaik-baiknya. Jadi bayi itu sudah kau bunuh? Sudah, Paduka. Bagus sekali. Sekarang kau boleh pergi.
Permaisuri sangat sedih mendengar bahwa putranya telah tiada. Karena tidak kuat menahan kesedihan itu, akhirnya ia sakit keras dan meninggal dunia. Sementara itu, Nyai Blorong tahu bahwa ada seseorang nelayan yang belum punya anak dan sampai sekarang masih tetap menginginkan seorang anak. Maka Nyai Blorong lalu menyuruh nelayan itu untuk mengunjungi gua di tepi pantai dan mengambil putra raja yang terbaring di sana. Itu dia suara anak menangis. Aku harus segera menuju ke sana. Kelihatannya dia ada di dalam gua itu. Aku akan punya seorang anak. Setelah beberapa bulan berlalu, Prabu Mundangwangi telah melupakan kesedihannya dan menikah lagi. Permaisurinya yang baru ini adalah seorang putri raja dari Pajajaran. Dari hasil pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang putra lelaki. Yang sulung bernama Pangeran Tanduran dan yang bungsu bernama Arya Babangan. Prabu Mundangwangi sangat bangga dengan kedua putranya ini. Ia tidak khawatir lagi dengan ramalan pertapa yang lalu. Tetapi, walaupun raja ini bertambah tua, ia tetap saja kejam. Malah, kedua putranya ini juga punya watak yang sama seperti ayahnya. Sebaliknya, anak yang kini dipelihara nelayan di gubuknya sangat berbeda perangainya. Selain tampan, anak itu rendah hati dan baik budi. Oh, dia mirip seorang pangeran. Lihatlah wajahnya, kulitnya, cara bicaranya, dan cara berjalannya. Iya. Mungkin dia sebenarnya putra raja yang telah diculik oleh musuh ayahnya dan dibuang di dalam gua. Iya, lalu bagaimana, Pak? Jangan-jangan kita nanti dituduh menculik anak itu. Tapi semua itu belum tentu, Bu. Kita harus tanya dulu kepada seorang pertapa yang pandai meramal. Apa kira-kira yang akan terjadi begitu, Bu? Nelayan itu lalu mengunjungi seorang pertapa. Tetapi pertapa itu tidak mau menceritakan sesuatu tentang keturunan, siapa atau dari mana asal anak itu. Ia hanya mengatakan, "Bawalah anak itu ke Pajajaran dan biarkanlah dia belajar ilmu yang pantas dipelajari oleh seorang pangeran. Jadikanlah dia seorang pandai besi yang ulung. Hanya itu yang bisa kukatakan kepadamu." Setelah anak itu dewasa, nelayan itu membawa anak angkatnya ke Pajajaran. Di Pajajaran, ia mencari seorang pandai besi yang ulung dan menyerahkan anak angkatnya supaya dididik menjadi pandai besi. Dan hanya dalam tempo beberapa bulan, anak itu menunjukkan bakat mengagumkan. Beberapa tahun kemudian, anak itu telah menjadi dewasa, menjadi pemuda yang terkenal di Pajajaran karena kepandaiannya. Banyak orang menyukainya, bukan hanya karena kepandaiannya, tetapi juga karena budi bahasanya. Ketika Prabu Mundangwangi mendengar tentang ini, ia segera pergi ke Pajajaran, ingin melihat seperti apa pemuda itu dan bagaimana pula kemampuannya. Ketika ia melihat pemuda itu, Prabu Mundangwangi terkejut dan teringat akan wajah istrinya yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Memang, wajah pemuda itu mirip sekali dengan wajah mendiang ibunya. Lalu, Prabu Mundangwangi memandangi pemuda itu dan bertanya, "Hei, pemuda, siapakah namamu dan siapakah orang tuamu?" "Hamba tidak tahu, Yang Mulia. Hamba ditemukan di sebuah gua oleh ayah angkat hamba ketika hamba masih bayi."
Hamba dibawanya pulang, dan sejak itu ia dan istrinya memelihara hamba sampai sekarang. Dari dulu hanya kedua orang itu yang paling hamba kenal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Prabu Mundangwangi meninggalkan pemuda itu dan kembali ke istananya. Ia lalu mencari patihnya yang dulu pernah disuruh olehnya untuk membunuh anaknya. Patih itu datang ke istana. Ia telah tua dan menunduk di hadapan raja. Patih, apakah dulu kau telah melaksanakan perintahku untuk membawa anak sulungku ke laut dan membunuhnya? Jawab. Hamba mohon ampun, Paduka. Hamba memang belum melaksanakan perintah Paduka. Apa? Memang hamba membawanya ke laut, tetapi hamba tidak sampai hati membunuhnya. Berdebah. Jadi kau menipu aku, Patih. Ampun, Paduka. Hamba tidak membunuhnya. Hamba tidak tega. Hamba hanya... Bodoh! Tolol! Hai, pengawal! Daulat, Paduka. Tangkap orang ini dan penjarakan dia. Daulat, Paduka. Ampun, Paduka. Hei, Patih. Patih yang tidak setia. Ampun. Kau akan merasakan hukumanku. Dan kau akan mati. Ampun. Patih itu lalu dihukum mati. Selanjutnya, Prabu Mundangwangi lalu memanggil nelayan yang telah memelihara putra sulungnya dan membuatnya mahir di bidang pandai besi. Nelayan itu gemetar ketakutan dan merangkak di hadapan Prabu Mundangwangi. Ampun, beribu ampun, Paduka yang mulia. Dari mana kau peroleh anak angkatmu itu? Ampun, dari dalam sebuah goa. Ya, goa di tepi pantai, Paduka. Dan kau, nelayan yang tidak tahu menahu sedikit pun tentang anakmu, tetapi berani mengajarkan kepadanya kepandaian seorang pangeran. Mengapa? Karena wajahnya, Paduka. Wajahnya, suaranya, bahkan caranya berjalan, berbicara, budi bahasanya seperti seorang pangeran. Aku sudah melihat anak itu di Pajajaran. Aku sudah menemuinya di tempatnya bekerja. Tapi dia, tingkah lakunya, sedikit pun tidak mencerminkan tingkah laku seorang pangeran. Ampun, yang mulia. Jangan berlagak tahu tentang dia. Baiklah, sana, kembali ke gubukmu. Nelayan itu bingung, tak mengerti mengapa dipanggil raja dan mengapa ditanyai perihal tentang anak angkatnya. Begitupun istrinya juga ikut bingung. Untuk mengatasi kebingungan ini, nelayan itu lalu mengunjungi pertapa yang pandai meramal. Tolong saya. Apa yang harus saya lakukan? Tenangkanlah dirimu. Akan kujelaskan duduk perkaranya. Wah, jangan-jangan saya dituduh menculik anak itu. Dan saya akan dihukum atau dibunuh. Oh, ampun. Bukan begitu. Kau tidak perlu takut. Sebenarnya begini. Prabu Mundangwangi telah memerintahkan kepada seorang patihnya supaya membawa putra sulungnya ke laut dan membunuhnya. Hal itu disebabkan karena aku pernah meramal bahwa kelak beliau akan mati dibunuh putranya yang sulung sendiri. Tetapi patih itu tidak sampai hati membunuh bayi yang tidak berdosa itu. Lalu dia menyembunyikannya di dalam sebuah gua. Dan akhirnya kau yang menemukannya di sana. Oh, begitu. Tapi jangan katakan hal ini pada anak angkatmu. Tunggu sampai saatnya tiba. Sebab adiknya yang bungsu, yaitu Pangeran Tanduran, sangat sakti. Jagalah keselamatan anakmu. Dan sekarang juga sebaiknya kau menengok anakmu di Pajajaran. Nelayan itu segera menuju Pajajaran. Ketika nelayan itu sampai di Pajajaran untuk menengok anaknya, ternyata Prabu Mundangwangi sudah lebih dulu berada di sana. Raja itu telah tahu
bahwa pemuda pandai besi itu anak kandungnya. Dan tahu pula bahwa ia membahayakan hidupnya. Raja menanyakan perihal kandang macan yang dipesannya. Kandang macan ini maksudnya untuk menjebak sang pemuda dan membunuhnya. Apakah kau yakin kandang macan ini cukup kuat untuk mengurung 2 ekor macan? Bahkan untuk 10 macan sekalipun, kandang ini tidak akan rusak, Paduka. Tapi sebelum aku membayar pesanan ini, kau harus mengecek ke dalam sekali lagi. Barangkali ada kekurangannya. Kau belum tahu persis seberapa kekuatan macan itu, bukan? Tetapi tiba-tiba ayah angkat pemuda itu berbisik. Hati-hati, jangan masuk. Dia membencimu. Mintalah supaya beliau juga masuk ke dalam menyertaimu. Bisik-bisik apa kau ini? Tahukah kau, aku bisa membunuhmu karena kau lancang. Pergi. Kau datang tidak kuundang. Ampun, Yang Mulia. Tutup mulutmu. Pergi. Siapa sebenarnya orang yang diusir itu? Entahlah. Kelihatannya seperti orang yang dikenal cukup dekat oleh pemuda itu. Mungkin. Lihat. Dia tidak segera beranjak dari tempatnya. Oh, nekat dia. Dia kembali lagi. Ayo pemuda, masuklah ke dalam kandang macan ini dan periksalah keadaan di dalamnya. Tetapi Paduka sendiri belum memeriksa ke dalam. Alangkah baiknya jika Paduka juga ikut memeriksa ke dalam. Kenapa? Karena gerendel kuncinya ada di dalam. Ada di dalam. Baiklah. Tanpa curiga sedikit pun, Prabu Mundangwangi lalu masuk ke kandang macan itu. Tetapi tiba-tiba ayah angkat pemuda itu maju ke depan dan menutup gerendel kuncinya dari luar. Rasakan, ini upahnya bagi raja yang kejam. Apa ini? Lepaskan aku. Kenapa aku dikunci dari luar? Lepaskan. Lepaskan! Pengawal! Tolong aku ini! Kenapa Paduka Raja dijebak? Dia lalim, dia kejam. Pengawal! Tangkap orang itu! Jangan mau. Kalian tidak boleh menangkap siapapun. Apa maksudnya ini semua? Dengarkan, bawalah rajamu ke laut. Singkirkan dia. Dia tidak bisa memenuhi keinginan rakyat. Kurang ajar. Apa katamu, nelayan? Saudara-saudara, bebaskanlah diri kalian dari kekejamannya. Tahukah saudara-saudara semua, tadinya dia juga bermaksud membunuh pemuda ini, anak kandungnya sendiri. Memang dia kejam. Kandang macan yang dipesannya itu sebenarnya juga untuk menjebak anak kandungnya. Tapi dia sendiri kejeblos di dalamnya. Ya, benar. Akhirnya senjata makan tuan. Ya, siapa yang salah? Pantas mendapat hukuman yang setimpal. Hidup pangeran! Hidup pangeran! Yang telah menyelamatkan putra mahkota dari kekejaman ayahnya sendiri. Hidup Brawijaya Cium Wanara! Hidup Brawijaya Wanara! Hidup pangeran! Mereka bergembira dan menari-nari sambil menyanjung pemuda yang ahli pandai besi tersebut. Kemudian, mereka juga menamakannya Brawijaya Tiung Wanara. Alkisah mengenai kedua saudaranya, yaitu Pangeran Tanduran dan Arya Babangan, diusir dari kerajaan. Namun, pemerintahan Brawijaya tidak berlangsung lama. Pangeran Tanduran dengan bala bantuannya memberontak dan menyerang serta menaklukkan Brawijaya. Brawijaya lalu lari ke hutan ditemani pengikut-pengikutnya yang setia. Di hutan, mereka kehabisan makanan dan tidak menemukan pohon buah-buahan yang buahnya bisa dimakan. Namun, karena mereka harus hidup, mereka terpaksa memakan satu-satunya jenis buah-buahan yang tumbuh di sana, dan yang rasanya sangat pahit, yaitu buah maja. Dengan demikian, kerajaan Brawijaya yang baru diberi nama Majapahit.
buah yang pahit. Majapahit tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan tangguh. Wilayahnya sangat luas hingga meliputi Jawa, Sumatera, Malaya, Borneo, dan Malaka. Kejayaan Majapahit di masa silam merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Selamat berpisah dengan sanggar cerita dalam kisah lagu dan cerita.